Pesan damai di Tahun Baru Islam. Dalam hitungan bulan, kita akan memasuki tahun 2024, tahun yang diyakini akan memanas. Pada tahun depan itu, negeri ini akan dihangatkan dengan pemilihan umum. Mengantisipasi momen panas tersebut, sejumlah elemen telah mendeklarasikan pesan damai sejak dini. Tak kurang sejumlah tokoh agama yang diinisiasi lembaga keagamaan telah siap menjadi garda terdepan menyuarakan kedamaian negeri, sesuatu yang kita dambakan hingga tahun 2024 dan sesudahnya. Hal ini tentu berkaca dari pengalaman pemilu lalu yang riak-riaknya masih terasa hingga kini. Pada momen menyambut 1 Muharram 1445 sejumlah kalangan, anak sekolah, kalangan pemuda, ormas, hingga tokoh lintas agama melakukan pawai di kota Kendari. Peristiwa ini dirangkaikan dengan deklarasi damai sejumlah tokoh lintas agama di halaman kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini menegaskan kepada kita, daerah ini hendak terus mempertahankan BEN sebagai salah satu daerah penganjur perdamaian yang akan berdampak secara luas pada level nasional. Inisiasi sejumlah elemen ini dianggap sangat penting di tengah berbagai potensi kekacauan menjelang tahun 2024 nanti. Pesan-pesan damai ini juga sangat penting disuarakan di tengah upaya membangun keseimbangan kehidupan sosial politik di negeri ini. Pesta demokrasi tahun 2024 nanti mestinya disambut dengan kegembiraan, bukan dengan ketegangan-ketegangan yang akan memecah belah masyarakat negeri ini. Dalam perspektif teologis, pesan-pesan damai di awal tahun baru Islam ini merupakan manifestasi dari sikap keagamaan, khususnya Islam, yang mendepankan salam kepada semua pihak. Umat Islam hendak menegaskan ekspresi keimanannya dalam bentuk pendamai di tengah potensi konflik yang akan memecah belah bangsa ini. Ini terekam dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Qs Al-Hujurat 10. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Qs. Ali Imran 3, 103. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sejak awal telah menegaskan, maukah ku kasih tahu amalan yang memiliki pahala lebih daripada salat, puasa dan sedekah? Mereka sahabat menjawab, iya wahai Rasul. Maka Rasul menjawab, mendamaikan perselisihan di antara kalian, sebab semua itu adalah perusak agama. Hari Abu Daud dan Tirmizi, deklarasi damai dari Sultra, kirab atau pawai menjelang 1 Muharram 1445 lalu diwarnai oleh pembacaan deklarasi damai sejumlah elemen dan tokoh lintas agama. Deklarasi ini dilakukan menyambut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Penandatanganan dan pembacaan deklarasi damai di halaman kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara itu melibatkan sejumlah tokoh lintas agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda lintas agama, tokoh ormas dan ASN lingkup Kanwil Kemenak. Peristiwa ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. H. Lukman Abu Nawas. Deklarasi damai antar umat beragama di Sultra memang diperlukan untuk merajut keharmonisan. Dengan deklarasi tersebut, semua komponen umat beragama serta tokoh adat bisa selalu kompak dan menjaga stabilitas ke depannya. Tidak hanya pada tahun politik saja, ungkap Lukman Abu Nawas. Zonasultra.id-18-7-2023. Sementara itu, Muhammad Saleh, Kepala Kantor Kemenak Sultra, mengatakan bahwa keterlibatan semua elemen tersebut sangat diperlukan untuk menyatukan pemahaman dalam menciptakan suasana kondusif, damai, sejuk, aman di tengah masyarakat dalam tahun politik mendatang. Memelihara stabilitas masyarakat menjadi tugas kita bersama. Kami harap, jelang pemilu 2024 hingga berakhirnya nanti situasi di masyarakat Sultra tetap kondusif karena saling menjaga, ucapnya. Dalam deklarasi tersebut,
Ada 4 poin tekad sejumlah tokoh tersebut. Antara lain, memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebinekaan yang menjadi anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia. Mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis. Kemudian, menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik, serta berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Keempat poin tersebut sejalan dengan upaya mengatasi potensi potret retak anak bangsa akibat kepentingan sesaat, tetapi memiliki efek di masa depan. Dalam soal kebinekaan atau kemajemukan, negeri ini sepertinya ditakdirkan untuk menjadi negeri yang sangat beragam dari segi agama, suku, budaya dan bahasa. Kemajemukan ini perlu terus diperkuat, selain kembali kepada jati diri leluhur bangsa yang dibingkai di dalam Pancasila, juga kembali kepada elan vital agama, khususnya Islam, yang sangat menghargai kepelbagaian itu sebagai takdir. Keragamaan itu sejatinya menjadi media untuk saling mengenali satu sama lain dan bekerja sama untuk kemaslahatan bersama. Berbarengan dengan itu, sikap dan perilaku moderat di dalam praktik beragama perlu dikedepankan sehingga dapat mewujudkan keseimbangan hidup bagi semua elemen bangsa ini. Dalam konteks semacam ini, masing-masing pemeluk agama diharapkan dapat menghargai keberadaan pemeluk agama lain, tanpa mengganggu, menyadari perbedaan-perbedaan tanpa membenturkannya, dan bergandengan tangan menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis menjelang tahun politik. Tentu kita memaklumi, sejumlah daerah di negeri ini telah melakukan hal yang sama. Deklarasi damai menjelang tahun politik 2024. Ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen dan kesadaran kebangsaan sejumlah elemen bangsa ini dalam mendorong suasana kondusif dan damai bagi perayaan pesta demokrasi di tahun depan itu. Dari sini kita dapat memahami bahwa di antara sedikit orang-orang yang berupaya mengoyak jalinan dan ikatan persaudaraan, ternyata masih banyak, malahan sangat banyak, yang menginginkan bangsa ini terus berdiri bermartabat dan berdaya berdamai. Muharram 1445 merupakan awal untuk memulai hal-hal baik dan damai bagi bangsa ini. Semoga